Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaddad Asarullah dari jurusan Perbankan Syariah, jurusan kelas 1E. Saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Nah, adanya saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan mengenai mata kuliah Sains dan Ilmu Pengetahuan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen kita, yaitu Bapak Sanawi. Nah, saya di sini akan membahas materi dari buku Islam dan Ilmu Pengetahuan Sains yang ditulis atau dikarang oleh Bapak Dr. Haji Abudinata. Baik, langsung saja. Saya akan membahas tentang problematika ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, pengertian ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan tersusun dari kata dan pengetahuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian baik tentang segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam dan sebagainya. Adapun dalam Oxford English Dictionary terdapat 3 arti dari ilmu. Nah, adapun yang pertama adalah informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Keseluruhan daripada apa yang diketahui dan kesadaran atau kebiasaan yang dapat melalui pengalaman akan suatu fakta. Nah, ketika kita menemukan suatu fakta, pasti tidak lepas dari suatu keadaan dong. Nah, di sini ada dalam Kamus Bahasa Arab. Arti dari ilmu itu jamaknya adalah ulum, diartikan ilmu pengetahuan. Adapun pengetahuan adalah ilmu, yaitu tahu atau hal yang mengetahui sesuatu. Segala apa yang diketahui, kepandaian atau segala apa yang diketahui atau akan diketahui berkenaan dengan sesuatu hal atau mata pelajaran. Dengan demikian, ilmu pengetahuan secara harfiah berarti pengetahuan yang bersifat ilmiah. Para ahli menjelaskan tentang sifat dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah atau scientific dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah dia memiliki objek yang jelas. Memiliki objek yang jelas berupa fenomena, suatu fenomena alam ya, ataupun sosial gitu tuh. Nah, yang kedua, menggunakan metode yang jelas berupa observasi dan eksperimen. Yang ketiga adalah telah disusun secara sistematik dan komprehensif. Yang keempat adalah rasional, yaitu mengandung premis, postulas, preposisi yang masuk akal. Yang kelima adalah sudah dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya di laboratorium. Yang keenam adalah bersifat universal, yakni bahwa yang ditetapkan dalam teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan semua fenomena yang sama dan diterima semua ahli. Yang ketujuh adalah memiliki time response yang jelas. Yang terakhir adalah terikat pada hukum-hukum yang serba pasti. Nah, dilihat dari pengertian tadi itu ya, sudah dijelaskan. Nah, yang kedua ini mengenai problematika ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah terjadi ketika ilmu-ilmu sekuler atau positivistik yang bercorak sekuler sebagaimana dikemukakan di atas diperkenalkan ke dunia Islam lewat imperialisme barat. Nah, dalam keadaan demikian terjadilah dikotomi yang sangat ketat antara ilmu-ilmu agama sebagaimana yang dipertahankan dan dikembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional atau pesantren salafiyah di satu pihak, dan ilmu-ilmu sekuler sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah umum yang disponsori pemerintah di pihak lain. Ilmu positivistik yang dibawa oleh orang barat itu digunakan
untuk menjajah negara-negara Islam dengan cara yang kejam, menguras kekayaan alam, merendahkan harkat dan martabat manusia, merusak mental, memperbodoh, dan seterusnya. Karena sikap penjajah yang demikian itu, maka menimbulkan kebencian diri di kalangan umat Islam, sehingga mereka menganggap bahwasannya hal-hal yang berasal dari barat termasuk ilmu pengetahuan, merupakan sesuatu yang haram. Keadaan ini pada tahap selanjutnya menimbulkan sikap mengharamkan ilmu dan teknologi. Bahkan segala sesuatu yang berasal dari barat, menggunakan celana panjang, jas, sepatu, dasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 177 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal musyriki wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala 'ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa binnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzi sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang dimana diartikan bahwa bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam keadaan kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, yang kedua adalah pandangan tentang fenomena alamnya, di mana tentang fenomena alam ini dalam pandangan Islam itu tidak berdiri atau tanpa ada relasi dengan kuasa ilahi. Nah, dalam pandangan Islam, alam sangat berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kekuasaan ilahi. Nah, Muhammad Iqbal sebagaimana dikutip Mulyadi Kartanegara misalnya mengatakan alam merupakan medan kreatif Tuhan, sehingga mempelajari alam akan berarti mempelajari dan mengenal dari dekat cara kerja Tuhan di alam semesta ini. Nah, dengan cara demikian, di samping akan memperoleh manfaat dari hasil kajian terhadap alam jagat raya, dan juga akan semakin membawa manusia dekat dengan Tuhannya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Fatir, ya, surah ke-35, Quran surat Fatir, ya, surah ke-35 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sudun wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallah min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Yang artinya,
tidakkah kamu melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam. Dan di antara gunung-gunung ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat, dan demikian pula di antara manusia. Binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, pada surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 27 tersebut terdapat kata ulama dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu diartikan seseorang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam atau orang yang pandai dalam hal agama Islam. Nah, pengertian ini tidak salah, atau orang yang pandai dalam hal agama Islam. Nah, yang ketiga adalah berkenaan dengan timbulnya kesenjangan tentang sumber ilmu, yakni ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Nah, yang keempat adalah terkait dengan objek-objek yang dianggap sah untuk sebuah disiplin ilmu atau disiplin sains modern telah menentukan objek-objek ilmu yang sah adalah segala sesuatu sejauh yang dapat diobservasi atau diamati oleh indera. Nah, yang kelima adalah terkait dengan klasifikasi ilmu secara radikal ke dalam ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, serta munculnya disintegrasi pada tatanan klasifikasi ilmu. Baik, tadi pengertian problematika tentang ilmu pengetahuan sudah kita bahas. Nah, yang ketiga adalah sejarah lahirnya dikotomi ilmu. Nah, dikotomi ilmu dalam ilmu agama dan non-agama sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi dikotomi tersebut tidak menimbulkan terlalu banyak problem dalam sistem pendidikan Islam. Hingga sistem pendidikan sekuler barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Namun demikian, perlu dicatat bahwa di dunia Islam sesungguhnya belum pernah terjadi dikotomi ilmu sebagaimana yang terjadi di barat. Hal yang demikian terjadi karena dalam Islam belum pernah ada pertentangan antara kaum ulama dan kaum ilmuwan. Nah, itu secara singkat tentang adanya dikotomi atau lahirnya dikotomi ilmu. Yang keempat adalah dampak problematika keilmuan bagi dunia Islam dan Barat. Yang pertama adalah masing-masing ilmu menjadi sempit seperti katak dalam tempurung. Yang kedua adalah masing-masing ilmu memberikan panduan yang sempit bagi para penganutnya sehingga kehidupan mereka timpang. Atau ketiga, masing-masing ilmu menjadi lemah. Nah, yang terakhir atau integrasi ilmu idealnya itu berdasarkan kajian terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seharusnya berperan menjadi pengarah dan landasan spiritual, moral, dan akhlak mulia. Upaya apa aja sih yang harus dilakukan agar integrasi dapat diwujudkan? Nah, yang pertama adalah perlu adanya dialog atau kerjasama antara kaum ulama dan para cendekiawan. Kedua, perlu ada sebuah konferensi tingkat dunia yang diselenggarakan oleh badan dunia yang menganut agama dengan para ilmuwan dan peneliti dari kalangan masyarakat barat yang ateis atau agnostisisme pada umumnya. Yang ketiga adalah perlu adanya sebuah etika yang disepakati bersama yang mengatur sebuah hubungan yang harmonis, toleran, bijaksana, rukun, dan damai di antara para ilmuwan tersebut. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.